hingga proses kerja CPU melalui siklus fetch, decode, dan execute. Di sini ada pengertian CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam komputer yang berperan sebagai otak sistem karena bertugas mengolah data, menjalankan instruksi program, dan mengendalikan seluruh proses kerja perangkat keras maupun perangkat lunak. CPU menerima perintah dari pengguna atau aplikasi, kemudian memprosesnya melalui bagian-bagian penting seperti Arithmetic Logic Unit atau ALU untuk melakukan perhitungan dan logika, Control Unit atau CU untuk mengatur jalannya instruksi, serta register sebagai tempat penyimpanan sementara data. Kinerja CPU sangat mempengaruhi kecepatan dan kemampuan komputer dalam menjalankan berbagai tugas, mulai dari operasi sederhana hingga pemrosesan data yang kompleks. Struktur CPU. Struktur CPU yang pertama ada Control Unit atau CU yang berfungsi mengatur dan mengendalikan seluruh proses kerja komputer, termasuk mengarahkan aliran data dan instruksi agar dapat diproses dengan benar. Yang kedua, Arithmetic Logic Unit atau ALU yang berfungsi melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logika seperti perbandingan data. Yang ketiga, ada register. Register ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data atau instruksi yang sedang diproses agar akses data menjadi lebih cepat. Yang terakhir itu ada bus. Bus ini merupakan jalur komunikasi yang menghubungkan CPU dengan memori dan perangkat lain sehingga proses pertukaran data dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada fungsi CPU. CPU memiliki fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama ada mengolah data. CPU bertugas memproses data yang diterima dari perangkat input menjadi informasi yang dapat digunakan. Yang kedua, menjalankan instruksi program. CPU menjalankan perintah dari sistem operasi maupun aplikasi agar komputer dapat bekerja sesuai fungsi yang diinginkan. Yang ketiga itu mengendalikan seluruh sistem komputer. CPU juga mengatur kerja perangkat keras dan perangkat lunak agar semua komponen dapat bekerja secara terkoordinasi. Yang keempat, melakukan operasi aritmatika dan logika. CPU melakukan perhitungan matematika serta operasi logika yang dibutuhkan dalam proses komputasi. Dan yang terakhir itu adalah menyimpan data sementara. Nah, CPU juga menyimpan data dan instruksi sementara di register agar proses pengolahan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Macam-macam instruksi CPU. Yang pertama itu ada load. Load itu mengambil data dari memori ke register CPU. Selanjutnya ada store. Store menyimpan data dari register CPU ke memori. Yang ketiga ada add. Add ini melakukan operasi penjumlahan data. Sub melakukan operasi pengurangan data. Dan yang terakhir JMP memindahkan jalannya program ke instruksi tertentu. Yang selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data CPU 8 bit sama dengan 8 bit atau 1 bit representasi biner 0 dan 1. Contohnya di sini ada 0000101 itu sama dengan 5 dan ada juga 0000011 itu sama dengan 3. Mode pengamatannya itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama immediate addressing atau data langsung diinstruksi. Yang kedua, direct addressing itu data diambil dari alamat memori. Dan yang ketiga, indirect addressing itu alamatnya disimpan di register. Organisasi memori dibagi menjadi 3, yaitu RAM. RAM ini digunakan untuk penyimpanan sementara. ROM untuk menyimpan permanen. Dan memori itu terdiri dari alamat dan data. Selanjutnya ada bus system. Data bus itu untuk mengirim data, address bus mengirim alamat, dan yang terakhir control bus itu mengirim sinyal kontrol. Selanjutnya input dan output. Input itu contohnya keyboard dan mouse. Output itu monitor, printing. Nah, sistem informasi. Contohnya itu Windows dan Linux, yang dimana itu digunakan untuk mengatur perangkat keras, menjalankan program, dan menjadi penghubung user dan CPU. Siklus CPU.
Siklus CPU terdiri dari 3, yaitu fetch. Fetch ini mengambil instruksi dari memori, decode menerjemahkan instruksi, dan yang terakhir execute itu menjalankan instruksi. Untuk penjelasan rincinya, ini adalah proses utama yang selalu dilakukan CPU saat menjalankan program. Siklus ini sering juga disebut sebagai instruction style atau fetch, decode, execute style. Ketiga langkah ini terus berulang ribuan hingga jutaan kali per detik selama komputer menyala. Cara kerja CPU. Cara kerja CPU dimulai dengan proses pengambilan instruksi dari memori utama yang dikenal sebagai tahap fetch, di mana kontrol unit bertugas menjemput instruksi tersebut untuk kemudian diterjemahkan atau didekode agar CPU memahami tindakan yang harus dilakukan. Setelah instruksi dipahami, unit aritmatika dan logika atau ALU akan mengambil peran untuk mengeksekusi perintah tersebut, baik dalam bentuk perhitungan matematis maupun operasi logika terhadap data yang tersedia. Nah, hasil dari proses eksekusi ini kemudian disimpan sementara di dalam register penyimpanan internal berkecepatan tinggi atau dikembalikan ke memori utama sebelum akhirnya dapat diolah lebih lanjut dan ditampilkan sebagai output kepada pengguna. Nah, seluruh rangkaian proses yang disebut siklus fetch, decode, execute ini terjadi secara berulang dalam waktu yang sangat singkat, yang memungkinkan komputer menjalankan perintah-perintah kompleks secara instan. Selanjutnya, saya akan mendemokan program CPU 8-bit pada aplikasi Logisim. Pada simulasi ini terdapat beberapa komponen utama seperti CPU, ROM, RAM, disk, keyboard, dan monitor. Nah, ketika tombol Start ditekan, CPU mulai menjalankan siklus instruksi. Nah, siklus pertama adalah fetch style, yaitu proses pengambilan instruksi dari memori. CPU mengambil instruksi dari ROM. ROM ini berfungsi sebagai penyimpanan program utama atau instruksi dasar yang dijalankan secara berulang. Program counter akan menunjuk ke alamat tertentu pada ROM untuk menentukan instruksi yang harus diambil. Nah, setelah instruksi ditemukan, instruksi akan didekode dan dieksekusi. Proses ini akan berlangsung terus-menerus selama CPU berjalan. Nah, selain ROM, itu terdapat RAM. RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Nah, isi RAM ini dapat berubah selama program berjalan. Kemudian terdapat disk. Disk ini berfungsi sebagai secondary store atau penyimpanan sekunder. Nah, data dari disk dipindahkan terlebih dahulu ke RAM sebelum nantinya akan diproses ke CPU. Lalu ada keyboard dan monitor. Nah, keyboard ini digunakan sebagai perangkat input. Keyboard akan memasukkan data ke dalam sistem menggunakan mekanisme buffer FIFO atau first in, first out. Sedangkan monitor itu digunakan sebagai perangkat output untuk menampilkan hasil dari pengolahan data. Nah, pada bagian ini saya akan memasukkan nama saya menggunakan keyboard. Tapi sebelumnya kita klik angka 4 dulu, yaitu text editor. Lalu kita masukkan new file atau file baru berarti 2. Kita kasih nama filenya itu 1. Lalu kita langsung masukkan nama. Nah, keyboard ini berfungsi sebagai perangkat input. Ketika tombol ditekan, data dikirim ke CPU. CPU memproses data tersebut lalu menyimpannya sementara di RAM. Setelah diproses, hasilnya akan ditampilkan ke monitor. Nah, karakter yang diketik akan masuk terlebih dahulu ke buffer FIFO, artinya data yang pertama masuk akan menjadi data pertama yang diproses dan yang ditampilkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama tadi.
Sekarang saya akan menjelaskan satu-satu. Itu ada ALU, SFC, CPU, TXT, BMP, dan SEC. Nah, yang pertama berarti kita klik 1. Pada ALU tester terdapat dua input, yaitu A dan B. Input tersebut dibaca sebagai karakter keyboard sehingga CPU tidak membaca angka sebagai nilai desimal, melainkan membaca kode ASCII dari karakter tersebut. Sebagai contoh, digunakan 4 digit NPM, yaitu NPM saya 1001. Nah, karakter yang diketik akan diubah terlebih dahulu menjadi kode ASCII sebelum diproses ke CPU. Jadi di sini itu untuk A-nya tadi kan angka 10 dan B-nya 01 itu angka terakhir NPM saya. Nah, untuk 10 ini dia 0001 dan 0000. Untuk 01-nya 0000001. N-nya 000000. OR-nya 0001 0001 dan seterusnya. Nah, operasi N itu menghasilkan nilai 1 hanya jika kedua bit bernilai 1. Operasi OR itu menghasilkan nilai 1 jika salah satu input bernilai 1. Operasi SOR itu akan menghasilkan nilai 1 jika kedua bit berbeda. Untuk NOR itu operasi kebalikan dari OR. Dan ADD itu melakukan penjumlahan dua data biner menggunakan rangkaian full adder di dalam ALU. Penjumlahan dilakukan dari kanan ke kiri. Jika hasil lebih dari 1, maka menghasilkan carry. Untuk sub atau pengurangan dilakukan menggunakan metode to complement. Jadi, nilai B dibalik terlebih dahulu, kemudian ditambahkan 1, lalu dijumlahkan dengan nilai A. Jadi, hasilnya 0001111. Seluruh proses ini itu melibatkan keyboard sebagai input, database sebagai jalur data, control unit sebagai pengatur operasi, ALU sebagai pemroses logika dan aritmatika, register sebagai penyimpanan sementara, dan monitor sebagai output. Oke, kita balik ke yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan Little Man Computer atau LMC. LMC ini merupakan simulasi sederhana cara kerja CPU. Pada simulasi ini, kita dapat melihat bagaimana CPU mengambil instruksi dari RAM, menerjemahkan instruksi, menjalankan operasi aritmatika melalui looping, percabangan, hingga menghasilkan output. Nah, di sini saya sudah menyiapkan program assembly untuk menjumlahkan angka dari 5 sampai 10 sampai 1 menggunakan looping dan percabangan. Program ini menggunakan beberapa instruksi seperti
INP, LDA, SAP, STA, BR, BRZ, out, dan HLT. Bagian sebelah kanan ini adalah RAM atau memori. RAM ini digunakan untuk menyimpan instruksi program sekaligus data yang sedang diproses. Karena itu, isi RAM tidak semuanya 0. Angka-angka pada RAM ini merupakan representasi instruksi assembly yang sudah diterjemahkan menjadi kode mesin. Nah, bulatan biru yang bergerak dari RAM menuju CPU menunjuk proses File F. F-file itu adalah proses ketika CPU mengambil instruksi memori. CPU mengambil instruksi satu persatu sesuai urutan alamat memori. Lalu dimasukkan input. Nah, bagian address register ini digunakan CPU untuk menentukan alamat memori mana yang akan diakses. CPU mengirim alamat tersebut ke RAM untuk mengambil instruksi yang diperlukan. Nah, instruksi register ini setelah diinstruksi ditemukan instruksi tersebut dikirim menuju instruksi register. Lalu pada tahap CPU ini melakukan decode, yaitu menerjemahkan instruksi assembly menjadi operasi yang dapat dijalankan. Nah, bulatan merah yang bergerak itu pada bagian CPU menuju fast execute. Itu adalah tahap ketika CPU mulai menjalankan instruksi yang sudah diterjemahkan sebelumnya. Lalu dia akan melakukan pengulangan secara terus-menerus. Nah, akhirnya yaitu 15. Nilai tersebut berasal dari proses 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Setelah itu, seluruh proses selesai. CPU menjalankan instruksi out untuk menampilkan hasil ke output program, kemudian menjalankan instruksi HLT untuk menghentikan sistem jika muncul OK atau ASCII pada output terlihat pada ASCII.